Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Seperti biasa, hari Rabu kita bahas sesuai request. Dan kebetulan yang lagi rame adalah kasus Celsius yang emang lagi rame juga nih di pasar kripto. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dalam video kali ini gue mau detailin gimana kasusnya si Celsius ini sampai bisa rame. Jadi buat kalian yang belum pernah dengar nih, gue bakal bahas dari awal sampai tuntas sampai kasusnya sekarang. Jadi kenapa Celsius ini rame? Sebenarnya tuh karena Celsius baru aja menghentikan semua withdrawal atau penarikan dana dari nasabahnya. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini publikasinya dilakukan pada 13 Juni tahun 2022 alias kemarin banget. Atau 2 hari yang lalu deng, sorry. Jadi intinya Celsius adalah sebuah platform DeFi yang intinya pengen menjadi platform yang lengkap banget. Dia pengen punya lending atau peminjaman, terus juga pengen punya borrowing, terus juga pengen jadi swap biar bisa jual beli kripto secara terdesentralisasi. Terus dia juga punya sistem farming untuk jaga likuidasi atau likuiditas dari swap ini. Jadinya intinya ini pengen jadi yang lengkap banget dan emang dia sempat booming di awal-awal 2021. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini tuh yang bikin adalah namanya Alex Mashinsky. Buat kalian yang belum tahu, jadi yang bikin ini namanya Alex Mashinsky. Dia tuh adalah seorang DeFi maksimalis banget lah, bisa dibilang dia suka banget sama konsepnya desentralisasi atau decentralized finance, dimana ini adalah konsep dari kripto. Jadi dia tuh emang terkenal suka ngata-ngatain bank, katanya bank tuh nggak adil, terus juga bank tuh terlalu manipulatif dan lain-lainnya lah. Jadinya dia pengen bikin sistem pengganti yang lebih adil dan lebih fair, lebih aman untuk penggunanya. Nah makanya dia bikin yang namanya Celsius ini. Tapi sayangnya pernyataannya nggak terbukti benar sekarang. Kenapa? Nih kita bahas. Jadi tuh masalah dalam kasus ini sebenarnya adalah 3. Yang pertama, masalah dalam konsistensi bisnis modelnya. Kedua, dalam mekanisme alur keuangannya atau pengaturan dana cadangan dan juga dananya yang untuk peminjaman dan juga untuk investornya. Yang ketiga adalah permasalahan ketergantungan yang berlebihan sama tokennya, yaitu SEL. Jadi kita bakal bahas satu-satu nih permasalahannya. Yang pertama, kenapa gue bilang dia nggak konsisten sama bisnis modelnya? Karena dia tuh bilang pengen gantiin sistem perbankan karena prinsip dari foundernya tadi. Jadi dalam marketingnya, dia tuh ngomong kalau misalnya dia pengen gantiin sistem perbankan. Tapi secara bersamaan dia pengen investor tuh uangnya bekerja untuk mereka, alias dia kayak pengen jadi asset manager. Kan ini kayak nggak sejalan ya, karena walaupun emang ada beberapa lembaga keuangan yang menjalankan keduanya, tapi dia agak kurang konsisten dalam marketingnya dan juga dalam penetapan bisnis modelnya. Kalau kalian lihat ini di websitenya, dia pengen gantiin sistem perbankan, dimana dia tuh dananya udah lumayan oke juga untuk ya semacam berdiri di institusi keuangan yang lumayan gede lah, atau lembaga keuangan yang gede. Tapi di saat bersamaan dia lewat tweetnya tuh ngajak orang-orang untuk investasi karena dia punya yield atau keuntungan kalau investasi atau minjemin duit di situ itu tuh gede banget. Nah itu agak nggak konsisten dan itu permasalahan pertama menurut gue pribadi. Oke, jadi Celsius ini juga seperti yang gue bilang udah lumayan gede dan cukup terkenal. Karena kalau ngelihat dari datanya ini bisa dibilang emang dana yang berputar di Celsius tuh udah gede banget. Jadi ada sekitar 750 juta dalam asuransi di keuangannya. Terus juga ada dana sekitar 50 juta yang udah dibayarkan ke peminjam-peminjam yang pakai platformnya. Terus juga dia udah kayak balikin keuntungan sekitar 83.332 Ethereum. Itu gede banget. Sejak 8 Juni 2022. Dia udah balikin keuntungan untuk investornya sebesar 83.332 Ethereum sejak 8 Juni 2022. Itu lumayan gede dan pencapaiannya tinggi banget sih kalau buat sebuah platform DeFi dalam waktu yang singkat. Nah jadi buat kalian yang nggak ngerti emang dia bisnis modelnya tuh gimana, jadi intinya gini, kenapa gue bilang antara bank yang terdesentralisasi alias DeFi platform sama asset manager yang mirip kayak reksadana pasar uang sebenarnya. Jadi dia sistemnya gini, investor atau orang yang mau minjemin uang di platformnya itu tuh bisa deposit Bitcoin, Ethereum, Solana, 11 stablecoin kayak USDT, USDC dan lain-lainnya, sama 20 lebih DeFi coins. Jadi bisnis modelnya tuh gini, jadi orang atau pengguna platformnya itu bisa deposit beberapa kripto untuk minjemin kriptonya di platformnya. Jadi mereka bisa deposit Bitcoin, Ethereum, Solana, 11 stablecoin kayak USDT, USDC dan lain-lainnya, plus juga dia bisa deposit 20 lebih DeFi coins atau tokens bisa dibilang. Jadi mereka deposit untuk ke Celsius dan nanti Celsius yang harusnya minjemin kripto-kripto ini ke orang-orang. Kalau misalnya DeFi platform kan biasanya minjeminnya antara ke orang langsung atau ke exchange buat orang pakai biar jadi leverage. Tapi kalau Celsius tuh kenapa gue bilang bisa jadi asset manager, karena dia geraknya hampir mirip kayak manajer reksadana pasar uang, di mana reksadana pasar uang kan biasanya uangnya dikelola untuk ya bisa dibilang ke dana di bank lah. Jadinya disimpan lagi ke platform keuangan lainnya. Nah ini sama kayak Celsius, di mana Celsius itu dananya bukan langsung dipinjemin ke orang, tapi dia naruh dananya ke platform-platform lending atau peminjaman DeFi yang emang udah stabil
stabil dan udah gede-gede. Kayak contohnya Compound Finance yang ada di Ethereum, atau Aave yang paling terkenal. Terus ada juga ST Ethereum atau Stake Ethereum, itu tuh adalah stablecoin yang dipakai untuk reward kalau misalnya kita staking Ethereum misal di Lido, platform DeFi dari Ethereum juga. Terus ada juga yang disimpan di MakerDAO dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya intinya Celsius cuma jadi perantara doang, dimana dia ambil duit dari peminjam yang pakai platformnya, yang mau minjemin duitnya, terus ditaruh di platform-platform DeFi yang udah stable, yang keuntungannya lumayan oke lah. Nah, jadi sebenarnya bisnis model ini oke-oke aja sih, tapi ada satu kesalahan nih. Nah, ini bakal kita bahas. Dimana intinya uang yang diambil itu kurang menurut gue pribadi. Kurang untuk dia ngejaga likuiditas dananya yang bisa digunakan untuk dia ngelola lagi untuk keuntungan perusahaannya, untuk dipinjemin, untuk withdrawal penggunanya, dan juga untuk kegunaan lainnya operasional lah. Tapi ini kurang, makanya ini jadi masalahnya. Nah, kenapa muncul masalah? Ini masuk ke permasalahan kedua, yaitu permasalahan likuiditas atau mekanisme perputaran uang atau dana cadangannya dia. Jadi kenapa gue bilang bermasalah? Karena dia tuh selisih antara suku bunga atau bunga yang dia terapkan ke peminjamnya dan juga return yang dia kasih ke orang yang mau minjemin di platformnya, itu selisihnya kekecilan. Dan ini jadi masalah utama menurut gue pribadi. Jadi gini guys, kalau kalian mau minjem di Celsius, kalian itu dapat suku bunga sekitar 12%. Jadi kalau kalian minjem di situ, kalian dapat 12% interest rate. Tapi kalau kalian minjemin, misal kita ambil contoh USDT deh. Nah, kalau kalian minjemin USDT, kalian tuh dapat returnnya sekitar 9,32%. Asumsinya 9% lah bisa dibilang. Jadinya, kalian dapat 9% dan yang minjem itu dapat 12%. Nah, kalau kita hitung-hitung, yang minjemin itu berarti dapat sekitar 75% dari keuntungan pinjam-meminjam ini. Dan Celsius cuma dapat 25%. 75% dari mana? Itu tuh dari 9,32% dibagi 12%. Itu berarti maksudnya adalah 9%-nya itu adalah 75% dari 12%. Jadinya sisanya 25% itu diambil sama Celsius buat dia kelola lagi atau bahkan buat likuiditas perusahaannya lah untuk dana cadangan. Nah, jadi itu selisihnya kecil banget, dimana intinya yang diambil keuntungannya cuma 25%. Ini coba kita bandingin sama sistem keuangan konvensional, misal Bank BCA. Dimana kalau Bank BCA, ini kalau kita lihat di Google, suku bunga pinjamannya, jadi kalau kalian minjem duit di BCA itu dapat bunga ya at least 1% lah bisa dibilang rata-ratanya. Terus tapi kalian sebagai yang deposit atau yang punya rekening BCA itu kalau minjemin duitnya alias dikelola sama banknya, itu kalian dapat return atau bunga paling gede itu 0,2%. Kalian dapat bunga 0,2% paling tinggi banget kalau dana kalian sampai 1 miliar. Kita asumsinya yang paling gede aja lah. Jadi kalau kalian nabung di BCA itu dapat 0,2%, terus nanti uangnya dikelola untuk pinjaman, dimana yang minjem itu dapat bunga sekitar 1%. Jadi kena bunga, bukan dapat bunga, sorry. Intinya selisihnya kan 80%, dimana intinya selisihnya kan cuma 20%, dimana 0,2% dibandingin sama 1% itu berarti 20%. Jadinya yang dikasih ke pemilik tabungan atau bisa dibilang dalam kasus ini investornya, kalau di DeFi itu tuh berarti 20%, alias keuntungan buat Bank BCA itu 80% berarti kalau asumsi ini. Nah, jadinya kalau dibandingin 80% ini kan bukan cuma buat keuntungan, tapi buat jaga likuiditas alias biar bisa orang narik dana terus juga buat dipinjemin lagi dan buat operasional lah, dikembangin lagi, intinya untuk profitnya juga lah ujung-ujungnya. Terus juga ini dana nanti digunain untuk stabilitas keuangannya, jadi biar punya likuiditas terus biar bisa bertahan dalam jangka panjang bisa dibilang. Nah, ini kan bank konvensional atau keuangan konvensional ya, intinya selisihnya emang gede lah. Kalau misalnya tadi kan kalau kalian ingat foundernya tuh ngomong dia nggak pengen sistem ini terjadi karena dianggap bank terlalu memanfaatkan nasabahnya. Nah, kita bandingin deh misal sama platform yang udah paling stabil, salah satu yang paling stabil di dunia kripto, yaitu platform lending namanya Aave. Kalau Aave kalian minjemin, misal kita pakai contoh BUSD atau USDT deh. Nah, kalau kalian minjem di Aave, kalian bakal dapat bunga sekitar 1,76% atau 1,8% lah. Terus kalau kalian minjemin, kalian bakal dapat return sekitar 0,55% sampai 0,7% kalau USDT sama BUSD. Nah, kalau kita hitung-hitung selisihnya, berarti yang diambil dari Aave untuk dikasih ke investor lagi atau ke yang minjemin di platformnya itu tuh dia balikin sekitar 30% sampai 40%. Berarti ujungnya untungnya si Aave ini tuh 60% sampai 70%. Hampir mirip sama bank konvensional. Jadinya kenapa dia bisa bertahan lama, karena 60% dan 70%-nya itu dia pegang untuk gak cuma buat keuntungan dia sendiri, tapi untuk bertahan dalam jangka panjang untuk likuiditas dan lain-lainnya, dan juga agar dia bisa profit sebagai perusahaan. Jadi kalau kita recap, intinya Celsius itu dapat profitnya dari pinjam meminjam ini cuma 25%. Kalau Bank BCA dapat
dapat 80%. Kalau AV itu 70-60%. Jadi bisa dilihat kenapa AV itu unggul dan bertahan dalam jangka panjang bahkan dari 2017 karena emang dia pengelolaannya tuh bagus. Dan kalau Celsius emang pengelolaannya agak kurang karena dia likuiditasnya ya kecil banget. Itu 25% digunakan untuk jaga dana kalau misalnya ada yang mau narik dana withdrawal. Terus buat dia putar lagi untuk operasionalnya biar dapat untung. Terus juga ya buat dia biaya-biaya kecil lah intinya. Dari covernya cuma 25% itu yang kecil banget. Dan itu menurut gue adalah salah kedua dari bisnis modelnya dia. Nah tadinya foundernya ini, si Bapak Alex ini katanya pengen menjaga likuiditasnya karena emang kecil 25%. Itu tuh karena emang pengen uangnya investor atau uang peminjamnya ini ya balik ke peminjam dan dia nggak manfaatin banget lah peminjamnya. Terus dia pengen menutupin kecilnya likuiditas ini dengan sell token yang gue bilang ini masuk masalah ketiga dimana dia terlalu ketergantungan sama sell tokennya. Jadi emang dia punya mekanisme namanya flywheel token economics. Jadi intinya dia dapat duit dari nasabah atau yang mau pakai platformnya untuk minjemin duit, terus duitnya dipinjemin, terus nanti dia dapat untung 25% dan 25%-nya itu dikelola dan beberapa sebagian besarnya itu dibeliin sell token dengan asumsi sell token bakal naik jadi likuiditasnya aman. Terus nanti sell tokennya diputar-putar-putar untuk dapat keuntungan lagi, jadinya dia dapat return juga dan ujung-ujungnya likuiditas atau dana perusahaannya tuh aman lah, bisa dibilang banyak walaupun cuma bergantung sama 25% tadi karena ada sell token. Tapi sayangnya ini adalah kecacatan menurut gua karena sell token sama seperti kripto lainnya ya nggak jauh dari volatilitas apalagi di bear market ini. Bisa kalian lihat ini kalau kita lihat dari CoinMarketCap, Celsius token atau sell token ini tuh udah turun drastis banget, bahkan hampir 80%-an lah. Jadi dia udah mau balik lagi ke harga pas dia baru diperdagangkan. Kenapa? Karena pertama, ini sekarang lagi bear market. Jadinya ya mau token kripto, koin kripto apapun emang lagi pada turun dan ngelihat sell ini baru, jadinya ya dia turunnya juga lumayan parah. Kedua, dia turun karena baru aja kena kasus di pertengahan 2021. Jadi buat kalian yang belum tahu, Celsius ini emang nama baiknya udah agak tercemar sejak 2021. Karena di sekitar 2021 dia sempat kena kasus sama BadgerDAO. Jadi yang tadi 25% keuntungannya itu kan dia putar sendiri. Dan salah satu putarannya itu dimasukin ke BadgerDAO. Dan BadgerDAO itu tuh kena hack sekitar 115 juta US dollar. Dan dana yang ada di BadgerDAO milik Celsius itu diperkirakan adalah sekitar 54 juta US dollar alias hampir setengah. Dan itu gila sih jujur. Jadinya ya sejak ini emang dari 2021 Celsius tuh udah dianggap kurang lah sebagai sebuah perusahaan, apalagi dalam treasury management atau pengelolaan dana cadangannya. Jadi ini ya emang udah diprediksi bakal hancur sih. Tapi ya mohon maaf lahir batin. Jadinya ya karena emang yieldnya dia gede banget 9%, jadinya orang pada tergiur aja. Kalau misalnya kalian waras harusnya sih nggak tergiur karena emang udah ada sentimen negatif kayak gini. Apalagi 2022 bear market harusnya sih udah menjauh. Tapi sayangnya masih banyak yang tergiur karena yieldnya gede banget 9% per tahun. Dimana lagi kalian dapat kayak gitu, apalagi dari stable coin. Dan itu juga masalah yang terakhir sih, ini tambahan aja karena emang kalau misalnya stable coin kan dia fluktuasinya nggak terlalu tinggi lah bisa dibilang. Jadinya ruang geraknya dia untuk memanipulasi returnnya itu tuh sangat-sangat kecil. Dibalik kalau misalnya dia ngasih yield yang tinggi tapi dalam token kripto. Karena kan kalau misalnya yield tinggi tapi kriptonya lagi naik, ya udah dia lagi untung aja jadi bisa bagi-bagi dan dia bisa muter-muterin kriptonya untuk dapat keuntungan tinggi juga. Jadi bisa bagi-bagi yieldnya. Tapi kalau kriptonya lagi turun, kalau misalnya dalam nilai value fiatnya itu kan berarti lagi turun. Ya berarti pengeluaran fiatnya itu lebih rendah. Jadinya dia tetap bisa bayar yieldnya. Atau yang biasa disebut dalam impermanent loss. Jadinya itu kalau token kripto ya naik turunnya bisa dimanfaatin lah sama pengelolanya. Tapi kalau stablecoin kan naik turunnya nggak sesignifikan itu, jadinya susah ruang geraknya. Dan ini salah satu masalah juga. Kenapa emang dia jadinya ambruk karena ngasih stablecoin yield yang tinggi banget, bahkan sampai 9%. Kalian nemu di mana lagi itu jarang banget kan. Maksimum pun biasanya kalau menurut gue pribadi yang aman tuh di sekitar 3% sampai 5%. Itu pun juga udah lumayan tinggi untuk per tahun stablecoin. Jadinya ini 9% emang udah ngeri banget sih. Jadi ini tips tambahan buat kalian guys alias anjing kenapa sih gue? Jadi ini tips tambahan buat kalian guys, hati-hati kalau misalnya ada yang ngasih yield tinggi banget dari stablecoins karena biasanya itu too good to be true kalau kata bule. Soalnya itu terlalu indah lah buat terjadi. Nah jadi itu permasalahannya ada 3 guys. Intinya tadi mekanisme bisnisnya yang kurang konsisten, terus juga mekanisme pengaturan uangnya, dana cadangan sama perputaran uang dalam platformnya, terus yang terakhir adalah ketergantungan yang berlebihan sama sell token. Karena kalau kalian teliti ini tuh emang bisnis model yang kurang bagus kalau menurut gue pribadi dari sisi bisnis. Dan ini kalau kalian asumsinya rug pull, ini tuh salah. Menurut gue bukan rug pull, tapi ini adalah pengelolaan bisnis yang buruk. Karena kalian harus bedain antara rug pull atau bisnis yang jelek.
Dan ini Celsius tuh bukan masuk ke rug pull, tapi masuk ke bisnis yang jelek menurut gue pribadi. Nah ini semua kan kejadian pada 13 Juni 2022. Terus di 14 Juni 2022, anehnya sell token ini tuh naik. Padahal di tanggal 13 Juni 2022, tokennya tuh turun 70% dalam satu hari. Tapi besoknya, tokennya tuh malah naik sekitar 800%. Kan ini aneh ya, orang-orang pada bingung. Nah sebenarnya banyak asumsi-asumsi, ada yang bilang error lah, ada yang bilang sentimen something lah. Nah tapi yang paling rame ini adalah sentimen positif dari Celsius, katanya mau dapat pinjaman lagi. Jadinya kan seperti yang gue jelasin tadi, dari 3 kesalahan tadi emang dia ujung-ujungnya nggak punya duit. Jadi ya mau nggak mau buat nutupin likuiditasnya atau biar orang bisa withdraw dan tetap gunain platformnya, ya dia ngutang. Ngutangnya pun ya ujung-ujungnya banyak banget, jadi kayak gali lubang tutup lubang. Karena ini udah kebanyakan utangnya, dan karena emang udah kebanyakan utangnya dan nggak sanggup lagi, makanya mereka berhentiin withdrawals alias bikin penggunanya nggak bisa narik dana. Nah ini katanya dia habis dapat utang lagi di tanggal 14, karena yang waktu itu lagi nyangkut adalah 28 juta US dollar. Dan katanya di 14 Juni dia dapat pinjaman lagi sebesar 28 juta US dollar dalam bentuk DAI. Kalau misalnya kalian tahu stablecoin DAI maksudnya. Nah terus dia juga dapat pinjaman itu dengan dana jaminan atau margin sekitar 500 Bitcoin. Jadinya tujuannya biar, kan dia minjem di beberapa tempat, salah satunya adalah MakerDAO. Jadi kalau minjem di MakerDAO itu kan posisi kalian bisa terus kayak averaging down lah bisa dibilang. Kalau averaging down dalam marginnya atau pinjamannya, ujung-ujungnya liquidationnya itu tuh semakin rendah lagi. Jadi ini sama kayak trading pakai leverage lah bisa dibilang. Jadinya intinya kalau misalnya pusing ya dia dapat dana utang lagi, dan ujung-ujungnya katanya utangnya mau dipakai buat nutupin 28 juta yang nyangkut kemarin. Ini dianggap sebagai sentimen positif, tapi ya masih kurang karena emang yang dikelolanya tadi, kalau kalian ingat info di awal itu tuh ya banyak banget emang duitnya, bahkan sampai miliaran US dollar. Jadinya banyak banget. Dan ini datanya langsung dari scanner blockchain Ethereum atau Etherscan. Ini bisa dilihat dia dapat DAI token sebesar 28 juta US dollar. Nah ini kalau kalian lihat dari Etherscan langsung, Celsius itu dapat dana pinjaman sebesar 28 juta US dollar. Ini gede banget, pusing. Nah jadi intinya sekarang dia tuh lagi tersangkut dalam bisnis model yang jelek, tapi ditutupin terus sama utang. Dan kemungkinan kalau dia mau selamat, dan gue berdoa semoga dia selamat, karena banyak banget dana simpenan yang disimpan di sini oleh orang-orang yang pensiunan sama dana tabungannya juga. Kalau menurut Twitter, harusnya sih dia ganti bisnis model sama pakai utang yang lebih waras lah bisa dibilang. Jadi utangnya digunakan dengan baik, dengan bisnis model yang berubah, dengan yield yang mau nggak mau harus turun. Kabar baiknya, kompetitornya namanya Nexo itu tuh mau membeli perusahaannya untuk menyelamatkan dana-dana investor yang terjebak di situ. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Nexo ini juga semacam platform untuk minjam kripto lah. Jadinya ini persis kompetitornya, dan dia katanya mau akuisisi buat nyelamatin, tapi sampai sekarang belum ada kabar lanjutan. Terus juga Celsius sekarang utangnya lagi banyak banget, karena ini ada yang ngeliat di Twitter kalau intinya sekarang banyak banget dana yang lagi bergerak. Misal dari Bitfinex, dari FTX, dari Aave, pokoknya dia minjam kemana-mana lah, gali lubang tutup lubang beneran. Dari centralized exchange sama decentralized exchange juga. Jadinya DeFi sama centralized finance kena semua lah intinya buat dipinjemin sama dia. Emang lagi serem banget. Nah kesimpulannya intinya sekarang emang Celsius lagi hancur banget, dan tadi kalau misalnya mau balik lagi untuk pulih, dia harus menurunkan yieldnya biar utangnya bisa dikelola dengan baik, biar bisa bertahan dalam jangka panjang. Dan ini menurut gue, ini opini pribadi gue, ini adalah salah satu kekecewaan di sektor DeFi saat ini. Jadi kalau generasi pertama atau generasi lama kan DeFi platformnya tuh intinya pengen gantiin sistem perbankan karena permasalahan 3, yaitu sistem yang tersentralisasi atau terlalu terpusat dan rentan manipulasi, terus juga nggak transparan, sama nggak bisa terbuka untuk semua, atau ada beberapa pihak yang dianggap unbankable, jadi nggak bisa dapat akses keuangan. Nah makanya DeFi platform yang pertama itu pengen memberikan sistem yang terdesentralisasi, transparan karena pakai blockchain, dan juga terbuka untuk semuanya, jadi semuanya bisa akses proyeknya. Nah tapi sayangnya di DeFi 2.0 ini udah berubah, jadinya sistem yang tadinya terdesentralisasi malah jadi fokus ke keserakahan atau greed. Kenapa? Karena gini, dulu fokusnya untuk ke teknologi dan juga prinsip dasar dari decentralization. Sekarang fokusnya ke keserakahan dan memberikan yield yang terlalu tinggi. Contohnya Celsius ini yang ngomongnya emang pengen decentralized tapi malah ngasih yield yang tinggi banget, gila. Intinya jadinya ada pergeseran yang menurut gua nggak perlu dan bikin orang memiliki sentimen negatif justru terhadap DeFi, karena ujung-ujungnya malah ngejar yield yang tinggi, bukan decentralization dan transparansi. Nah makanya ini yang menurut gue buruk. Dan kalau kalian nemu platform DeFi yang mirip-mirip, jadi hati-hati aja guys, karena sekarang eranya agak-agak mulai berbahaya, apalagi kalau yieldnya tinggi dalam bear market. Terus juga mengingat sekarang lagi bear market, kayaknya pemulihan Celsius ini bakal lama. Terus juga banyak sentimen negatif lagi, karena contohnya sekarang hedge fund salah satu yang paling besar di dunia kripto namanya Three Arrows Capital itu juga lagi dalam masalah utang. Katanya ada rumor kalau dia gagal bayar leverage-nya untuk jaga portfolionya.
Terus juga yang tadi gue sebut STETH atau stake Ethereum katanya juga mulai di-peg alias turun dari harusnya nilainya $1 jadi sampai 0,93 dolar. Itu lagi pokoknya lagi hancur lah karena orang-orang kebanyakan pakai leverage dan kebanyakan pakai utang. Ujung-ujungnya pas semuanya crash ya dia nggak bisa bayar utangnya. Dan juga mereka nggak bisa jaga dana portfolionya atau nggak bisa jaga dana perusahaannya. Jadinya lagi pada ambruk. Dan ini Celsius sendiri kemungkinan besar pulihnya bakal lama. Jadi buat kalian yang duitnya lagi di situ mohon bersabar aja dan berdoa kalau misalnya Nexo bakal beli mereka karena Nexo masih aman. Oke guys, gitu aja dari gua. Mohon maaf banget kalau misalnya pusing. Intinya kalau mau ada yang ditanyain langsung aja komen di video ini, dan kalau ada yang salah mohon banget dikoreksi karena ini kasusnya pusing banget, hampir mirip kayak Anchor Protocol dari Terra yang emang dibungkusnya agak berbeda tapi ujung-ujungnya hancur juga. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.